Ini dawuh Kanjeng Nabi ya, kalau tidak salah saya masih ingat kalimatnya begini. La yang zuru ila suarikum, walaki yang zuru ila kulubikum. Begitu satu ya. Kemudian ada sebuah makalah begini yang masih saya ingat lah. Layan fa'ud fisyanu husnu ujuhihim idza kanatil akhlaq ghaira hisan. Terus ada lagi makalah yang saya ingat itu sepertinya itu dari sahabat Ali ya. Hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa. Yang pertama, layang zuru ila suarikum ila akhirih. Bahwa Allah itu tidaklah melihat amal itu ya dari segi lahirnya, tapi daripada segi hatinya. Gitu loh. Ya layang zuru ila suarikum. Jadi Allah itu tidak menilai segi lahir. Segi lahir ini banyak loh saudara ya. Nih, tidak memandang ini nih, tidak memandang ini nih, tidak memandang sarung, tidak memandang jubah, tidak memandang gelar, tidak memandang profesi, ya. Tapi Allah itu menilai amal itu dari segi hatinya. Ini. Makanya kan innamal amalu binniyah ya. Orang kalau niatnya bagus, gitu loh, akan mendapatkan kebagusan. Orang kalau hatinya bagus, akan bagus semua. Perilaku, badan, atau perkataan, atau pelirikan matanya, atau pendengarannya akan tertuntun. Jadi yang paling pokok itu adalah hati saudara ya. Hati. Jadi jangan kita memandang orang itu karena waduh hebat pakaiannya seperti wali gitu kan. Waduh hebat gelarnya itu kan luar biasa. Jangan kepencut. Itu karena gelar atau karena hiasan lahirnya. Tapi karena wujud perilaku hatinya. Nah, kalau hatinya itu baik maka wujud perilaku lahir akan menjadi baik. Gitu loh. Ya. Perilakunya akan menjadi wara. Itu hati-hati, tidak sembrono gitu kan ya. Iya, tidak menentang aturan syariat, itu kan perilakunya ya. Perkataannya juga ya pasti hati-hati, tidak akan itu dari mulutnya itu keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor gitu ya, akan tertuntun. Ini kalau hatinya baik seperti itu. Sebab salamatul insan min hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu dari sini nih saudara. Artinya ini nih ya menjadi juga tolak ukur. Kalau perilakunya, ucapannya, perkataannya kasar, bahkan menghina, mencerca, memfitnah, memprovokasi, gitu kan. Bagaimana dikatakan hatinya baik? Saya pernah itu yang ngaji kitab apa itu tafsir Mu'awana, Risalatul Mu'awana ya, Mu'awana itu. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan bahwa perilaku saya itu sesungguhnya hatinya baik tapi lahirnya itu gak bagus itu lah, terus menentang syariat itu penipu agama itu ya. Sebab perilaku yang baik ada selaras antara hati dengan perilaku lahir, baik perilaku badan atau juga perilaku yang disampaikan oleh lisan itu. Dari itulah kita nggak boleh tertarik itu hanya karena penglihatan dan penilaian lahirnya saja. Tapi dari hatinya, bagaimana kita menilai pekerjaan itu betul dari hati. Yang saya katakan bahwa hati yang baik akan menimbulkan perilaku yang baik, gitu loh. Perkataan yang baik, gitu. Itu wujud hati yang baik. Gitu. Ikuti itu kalau baik. Perkataannya baik, jauh dari perkataan kotor, kasar.
apalagi perkataan yang menghina, mencaci maki gitu. Itu perwujudan daripada yang kotor kalau seperti itu. Kalau yang lembut enggak seperti itu. Kalau yang baik hatinya enggak seperti itu. Jadi sekali lagi jangan mudah kepencut, lahirnya saja ya, tapi nilai hatinya yang terefleksikan tentang wujud yang akhlak yang bagus. Kemudian ya itu tadilah yang bisyan wujuhim gitu ya. Artinya tidak ada manfaat sama sekali, nggak ada berguna sama sekali bagi kaum muda gitu ya. Ini juga kaum tua. Karena apa? Karena makalah ini bersifat umum ya. Meskipun rupa yang bagus, hidup yang mancung lah katakanlah ya, rupa yang ganteng, rupa yang ayu, nggak ada gunanya sama sekali ya. Di mata agama bahkan itu akan merusak kalau tidak disertai juga dengan perilaku akhlakul karimah itu, nggak ada gunanya. Begitu juga penghidupan seorang pemuda akan keblusuk dan tidak akan berguna ke masa depan apabila tidak disertai ilmu dan tidak disertai dengan laku takwa Allah, yaitu yang isinya takwa adalah ilmu, amal, dan akhlakul karimah gitu loh. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan pada saat ini adalah jangan mudah kepencut karena gelar, karena lahir ya, karena pakaian atau pangkat, kedudukan, profesi, tetapi karena hatinya. Hati yang baik itu ada tanda-tanda, yaitu perilaku lahirnya terkontrol baik, dengan juga bahasa lisannya juga akan baik dan jauh daripada ucapan atau perkataan yang kasar dan kotor, menghinakan orang lain, mencaci maki dan sebagainya. Intinya hati yang baik akan menjadikan perilaku lahir ini kan baik, memberi contoh, penuh kasih sayang, berakhlakul karimah. Itulah pemimpin yang harus kita ikuti. Itulah orang atau sahabat yang harus kita ikuti. Itulah siapapun ya yang demikian itu kita ikuti. Kalau kita mengikuti orang yang baik, berperilaku baik, maka insya Allah kita juga akan baik dan mendapat keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Demikian pesan singkat untuk diri dan moga manfaat juga untuk yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.